Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مديدا وبعد. Hadirin ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu ini, di mana tema kita pada malam hari ini antara maghrib sampai isya ini adalah kajian tematik atau judul yang dipilih, sehingga kajian kita dalam pembahasan Riyadhus Shalihin itu akan dilanjutkan di pekan-pekan yang akan datang. Sebagaimana tema atau judul yang disebutkan, yaitu bagaimana wahyu turun kepada Rasulullah SAW, atau kita akan membahas tentang kaifa kana bad'u al-wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah permulaan wahyu itu turun kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana kita akan membahas tema ini melalui sudut pandang 2 atau 3 hadis yang diriwayatkan atau yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Sahih Al-Bukhari. Dan jika kita menyebutkan Sahih Al-Bukhari atau kitab hadis Sahih Al-Bukhari, maka tentu tidak ada keraguan tentang hadis-hadis yang terdapat di dalamnya, karena Sahih Bukhari adalah asahhul kutubi al-musannafa ba'da kitabillah, yaitu kitab buku yang paling sahih, yang paling autentik setelah kalamullah atau setelah Al-Quran tentunya, yang menghimpun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mendengarkan atau membaca sebuah hadis lalu kemudian di akhir hadis tersebut disebutkan rawahul Bukhari, diriwayatkan atau hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, maka hati kita akan tenang, ya. Karena sebuah kepastian, ya, hadis yang diriwayatkan beliau adalah hadis-hadis yang sampai sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan hadis tersebut, maka alangkah baiknya kita membahas tentang apa yang dimaksud dengan wahyu itu. Ya, kita sering mendengarkan wahyu tersebut, ya, sebagaimana yang dibaca oleh Imam tadi, ya, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Wahai Muhammad, kamu dulu itu, ya, sebelum Allah menurunkan wahyu dan menurunkan syariat ini kepadamu, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Kamu tidak tahu apa itu Al-Quran, kamu tidak tahu apa itu syariat, kamu tidak tahu apa itu Islam, dan kamu juga tidak mengetahui apa itu keimanan, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya dan menurunkan syariat ini kepadamu. Maka wahyu secara bahasa ini memiliki beberapa makna. Salah satu di antara makna wahyu secara bahasa adalah al-isyaratu bil yad, itu menunjuk sesuatu dengan isyarat atau menunjuk sesuatu dengan tangan, ya, mengisyaratkan kepada sesuatu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asyiyah. Ini perkataan Nabi Zakaria alaihissalam ketika beliau keluar dari mihrabnya,
Fa'auha ilaihim, ya. Beliau memberikan isyarat kepada orang-orang yang ada di dalam tempat tersebut atau dalam masjid tersebut, an sabbihu bukratan wa asyiya, yaitu hendaknya kalian senantiasa bertasbih kepada Allah di waktu bukrah, di waktu pagi hari, wa asyiya, dan di waktu sore hari, di waktu petang hari. Salah satu makna dari wahyu juga adalah al-ilham al-qalbi, yaitu ilham yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atau masukkan ke dalam hati seorang hamba. Apakah ilham tersebut berupa ilmu, ataukah perintah, ataukah larangan, dan yang berkaitan dengan syariat. Dan ini pernah terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilham tersebut ke dalam hati ibunya Nabi Musa alaihissalam. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, dan kami wahyukan kepada ummi Musa, kepada ibunya Musa, an ardi'i, susuilah Musa, fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam, kalau engkau khawatir, mengkhawatirkan keselamatan anakmu, itu Nabi Musa alaihissalam. Dan sebagaimana di dalam sejarah, ya, Nabi disebutkan bahwa ketika Fir'aun melihat di dalam mimpinya bahwa akan ada seseorang yang menggantikan dan menduduki singgasananya, melengsarkan dia dari jabatannya, dari kerajaannya, ia memerintahkan kepada pasukannya untuk membunuh semua anak laki-laki. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu kepada Bani Israel, senantiasa mengingatkan kepada mereka di dalam Al-Qur'an. Ya, kepada Bani Israel tentang bagaimana dulu Allah memberikan kepada mereka keselamatan. Yang anak-anak mereka itu dibunuh, disembelih oleh pasukan Fir'aun, lalu kemudian Allah menyelamatkan mereka melalui wasilah diutusnya Nabi Musa kepada mereka. Ya, karena salah satu ujian yang paling berat yang dirasakan oleh Bani Israel pada saat itu adalah anak-anak mereka dibunuh. Di awalnya adalah semua anak-anak laki-laki dibunuh tanpa terkecuali. Hingga akhirnya berlalu beberapa lama, ya, disampaikan kepada Fir'aun bahwa jika semuanya anak laki-laki dibunuh, maka siapa nantinya yang akan meneruskan pekerjaan membela negara? Ya, siapa yang akan jadi prajurit nanti? Kalau orang-orang yang besar ini telah meninggal dunia, ya, kalau kita bunuh semua anak laki-laki, siapa yang akan melindungi negeri ini? Dan kemudian Fir'aun mengeluarkan perintah yang baru bahwa tahun ini misalnya semua anak laki-laki dibunuh, tahun depan tidak. Ya, diselang-seling. Di tahun pada saat itu anak laki-laki tidak boleh dibunuh, pada tahun itu lahirlah Nabi Harun alaihissalam. Ya, sehingga beliau selamat dari pembunuhan. Di tahun berikutnya, atau di tahun ketika anak laki-laki itu harus dibunuh semuanya, lahirlah Musa alaihissalam. Ya, makanya tidak disebutkan di dalam Al-Quran tentang bagaimana kisah Harun alaihissalam, ya, di dalam proses menyelamatkan beliau dari pembunuhan tersebut. Kenapa? Karena beliau lahir di tahun di mana anak laki-laki itu dibiarkan hidup. Berbeda dengan Musa alaihissalam. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mewahyukan dalam artian memberikan ilham, petunjuk ke dalam hati ibunya Nabi Musa. Ya, sehingga tidak boleh kita artikan ibunya Nabi Musa diberikan wahyu berarti dia juga nabi, tidak. Ya. Kembali kepada definisi bahwasanya salah satu definisi atau arti dari wahyu adalah al-ilham al-qalbi, yaitu petunjuk yang Allah berikan dan masukkan ke dalam hati hamba-hambanya berupa ilmukah atau perintahkah atau larangan. Kemudian salah satu di antara makna dari wahyu itu juga adalah at-taskhir al-gharizi lil hayawan, naluri alamiah yang Allah berikan kepada hewan-hewan. Ya, naluri bertahan hidup.
naluri mencari makan, naluri melindungi diri mereka dari ancaman juga adalah salah satu dari makna wahyu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Dan sungguh kami telah mewahyukan, ya, memberikan naluri alamiah kepada an-nahl. Apa itu an-nahl? Lebah. Ya. Apa yang Allah tanamkan, naluri apa yang Allah tanamkan ke dalam diri lebah tersebut, hewan lebah tersebut? Anittakhidhi minal jibali buyuta. Ya, jadikan tempat tinggal kalian itu berada di gunung-gunung. Ya. Wa minasyajari, dan di antara pohon-pohon. Wa mimma ya'rishun, dan juga di antara tempat-tempat tinggal, ya, manusia. Tsumma kuli min kullis tsamarat, dan seterusnya. Kemudian makanlah kalian, wahai lebah-lebah, dari setiap buah-buahan yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kalian. Ya. Makanya rasa madu itu berbeda-beda tergantung dengan buah apa yang dikonsumsi oleh lebah tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan hal tersebut di dalam Al-Qur'an. Ya, jauh sebelum ilmu pengetahuan membuka tabir tentang keajaiban madu dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu di antara pengertian dari wahyu itu adalah al-waswasatu asy-syaitaniyah. Itu waswas syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Sehingga secara bahasa, ya, wahyu itu juga diartikan merupakan bisikan-bisikan syaitan. Dan Allah Jalla Jalaluhu telah menyebutkan hal tersebut dalam Al-Quran, wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim. Dan sungguh syaitan tersebut, ya, mereka menghembuskan bisikan-bisikan mereka kepada para penyembah-penyembah mereka, atau orang-orang yang mengagungkan syaitan tersebut. Ya, sehingga bisikan-bisikan ini merasuk ke dalam hati, dan itulah yang membuat seorang hamba menjawab panggilan tersebut, panggilan-panggilan atau bisikan-bisikan syaitan itu membuat mereka terjatuh di dalam kemungkaran, sedangkan menolak bisikan-bisikan itu membuat mereka meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ya, jadi tidak heran jika ada orang yang melakukan perbuatan kriminal, lalu kemudian ketika ia diinterogasi, dia menjawab bahwasanya dia mendengarkan bisikan-bisikan yang memaksa dia melakukan hal tersebut. Dan kejadian yang baru-baru saja terjadi di Jakarta, ya, seorang anak berumur 14 tahun, ya, di mana dia membunuh bapaknya, membunuh neneknya, dan bahkan mau juga membunuh ibunya, tapi ibunya berhasil selamat. Ketika diinterogasi, apa yang dia katakan? Ya, dia mengatakan bahwa saya mendengarkan suara-suara yang senantiasa membisikkan ke dalam telinga saya untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan ini adalah merupakan bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim. Dan sungguh syaitan itu juga membisikkan, ya, bisikan-bisikan mereka ke dalam hati, ya, para pengagung syaitan atau para hamba-hamba syaitan. Secara istilah atau secara pandangan syariat, wahyu itu, ya, jadi secara bahasa kita sudah selesai. Adapun secara syariat, wahyu tersebut adalah i'lamullahi ta'ala li nabiyyin min anbiya'ihi bisyari'atil munazzala alaihi, yaitu petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya dengan syariat yang diturunkan kepada mereka. Dan wahyu tersebut berhubungan tentang apakah itu akhbar, berita-berita, apakah itu berita yang telah terjadi dari kaum-kaum terdahulu, ataukah berita yang akan terjadi seperti peristiwa pada hari kiamat kelak dan setelah terjadinya hari kiamat di akhirat kelak. Ataukah isi wahyu tersebut adalah ahkam, hukum-hukum syariat. Maka ini maksud dari wahyu secara syariat, ya, maksud dari wahyu secara syariat. Sehingga, ya, kenapa kita harus mengetahui definisi atau pengertian wahyu ini? Agar tidak ada orang yang mengatakan bahwasanya telah diturunkan wahyu kepadaku, lalu kemudian kita membenarkan perkataan tersebut. Ya. Kenapa? Karena kita tahu apa pengertian dari wahyu. Wahyu itu adalah petunjuk yang Allah berikan kepada para nabi.
Ya, ini satu poin yang sangat penting, yaitu hanya kepada para nabi. Dan kata Rasulullah SAW bahwasanya aku adalah penutup dari para nabi, sehingga tidak ada lagi nabi setelah beliau, dan berarti tidak ada lagi orang yang bisa mengklaim bahwasanya ia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Kita masuk ke dalam hadis yang pertama. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, Annal Harith ibn Hisham, bahwa Harith ibn Hisham suatu ketika sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu, bagaimana wahyu itu datang kepadamu? Ya. Bagaimana wahyu tersebut turun kepadamu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan, ahyanan ya'tini misla salsalati al-jaras, bahwa terkadang, ya, ini satu ya yang harus digarisbawahi, beliau mengatakan terkadang, yang berarti ada keadaan-keadaan yang lain di mana wahyu itu turun dengan keadaan terkhusus tersebut. Tetapi dalam hadis ini Rasulullah mengatakan terkadang wahyu itu turun kepadaku mislu salsalati al-jaras, seperti suara lonceng yang dibunyikan dengan sangat keras. Kemudian kata Rasulullah, wa huwa ashadduhu alayya, dan keadaan seperti itu adalah keadaan yang paling berat yang aku rasakan ketika wahyu itu turun dalam keadaan seperti itu. Ya, datang kepada beliau suara yang sangat besar seperti lonceng yang dibunyikan dengan sangat kencang dan sangat keras. Dan itu keadaan yang kata Rasulullah keadaan yang paling berat, ya, yang beliau rasakan. Kemudian kata Rasulullah, fayafsimu anni wa qad wa'aitu anhu, dan ketika suara itu sudah hampir selesai, aku telah memahami apa yang diturunkan kepadaku, yaitu wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulullah. Jadi sebelum suara lonceng tersebut berhenti, Rasulullah telah menghafalkan, memahami isi dari wahyu tersebut. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa ahyanan, ya, dan terkadang juga, ya, dan terkadang juga yatamassalu li al-malaku rajulan, terkadang wahyu itu turun dalam keadaan, ya, atau dalam kondisi malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, yatamassalu rajulan, berubah wujud menjadi manusia, berubah wujud menjadi manusia. Fayukallimuni, dan kemudian ia menemaniku berbicara atau berbicara kepadaku. Ya, berarti sudah dua keadaan. Fa'a'i ma yakul, dan ketika ia berbicara atau menyampaikan kepadaku apa yang ia sampaikan tersebut, aku pun memahami apa yang ia sampaikan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, maka berkata Aisyah radhiyallahu anha, walaqad ra'aituhu yanzilu alaihi alwahyu fil yawmi syadidil bardi, dan sungguh saya pernah melihat beliau, yaitu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana wahyu itu turun kepada beliau pada hari asyadidil bard, pada hari yang sangat dingin, ya, di musim dingin, di hari atau di cuaca yang sangat-sangat dingin. Fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqan. Ya, jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, sungguh saya pernah melihat Rasulullah SAW itu turun wahyu kepada beliau pada hari yang sangat dingin, ya, di cuaca yang sangat dingin.
Tetapi yang terjadi adalah, yang menimpa Rasulullah adalah wa inna jabinahu la yatafassadu araqan. Ya, apa ini namanya? Dahi ya, ya atau kening ya. Ya. Dan sungguh aku melihat keningnya Rasulullah atau dahinya Rasulullah SAW itu bercucurkan keringat yang sangat deras, ya, keluar dari dahi atau kening Rasulullah SAW. Jadi ada dua keadaan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang disebutkan dalam hadis Aisyah ini. Keadaan yang pertama yaitu ketika Allah Jalla Jalaluhu menurunkan wahyu atau Al-Quran itu kepada Rasulullah SAW, atau wahyu, ya, karena wahyu itu meliputi Al-Quran dan juga hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Ketika wahyu itu diturunkan kepada Rasulullah, keadaan yang pertama yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis ini, ketika salah seorang sahabat yang bernama Al-Harits ibn Hisham, dan Al-Harits ibn Hisham ini adalah saudara kandung dari Abu Jahal, ya, tetapi beliau masuk ke dalam Islam, tidak mengikuti jejak dari saudaranya, dan ini menunjukkan tentang begitu mahalnya hidayah, dan sesungguhnya hidayah itu berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah tersebut, cahaya hidayah tersebut kepada siapa yang Ia kehendaki. Maka begitu sangat jauh perbedaan antara saudara, ya, dua manusia yang bersaudara ini, antara Abu Jahal dan Al-Harits ibn Hisham. Yang satunya menjadi salah seorang tokoh perlawanan kepada keimanan, tokoh kekafiran, yaitu Abu Jahal, sedangkan yang satunya menjadi seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Ketika Al-Harits ibn Hisham ini datang kepada Rasulullah SAW menanyakan tentang, ya, bagaimana wahyu itu turun kepada Rasulullah, yang menunjukkan dan memberikan pelajaran tentang pentingnya kita bertanya tentang ilmu atau sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, sahabat ini tidak malu datang kepada Rasulullah membawa pertanyaan ini. Ya, bagaimana wahai Rasulullah wahyu tersebut turun kepadamu? Ya, mungkin pertanyaan ini tidak dipikirkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya, atau mungkin dipikirkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya, tetapi mereka tidak berani mempertanyakan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka datanglah Al-Harits ibn Hisham ini kepada beliau, lalu kemudian berani mempertanyakan tentang bagaimana proses wahyu itu pertama kali turun kepadamu, wahai Rasulullah. Maka beliau menyebutkan dua keadaan. Yang pertama adalah mislu salsalati al-jaras, ya, seperti bunyi lonceng yang sangat keras dibunyikan. Di dalam penjelasan para ulama disebutkan bahwasanya, ya, suara yang beliau atau yang Rasulullah SAW dengarkan itu ada dua. Salah satunya adalah salsalah al-jaras, yaitu bunyi lonceng. Sedangkan suara yang kedua adalah seperti suara terbangnya lebah. Ya, kalau kita pernah lebah lewat di samping telinga kita, ya, seperti itu suaranya, tetapi dengan volume yang lebih besar, yang lebih kencang dari seperti biasanya. Ini yang pertama. Dan kata Rasulullah, ini keadaan yang paling berat yang aku rasakan. Ya, kalau wahyu itu turun dalam keadaan seperti lonceng yang sangat keras dibunyikan. Ya, tetapi Rasulullah SAW, beliau menahan kesakitan tersebut. Ya, menahan dan berusaha bertahan, ya, dalam proses turunnya wahyu tersebut kepada beliau. Ya, menunjukkan tentang betapa besarnya perjuangan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang kedua adalah keadaan malaikat datang dalam bentuk seseorang. Ya. Dan diriwayatkan bahwasanya orang atau sahabat atau sosok manusia itu adalah seperti sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Dan disebutkan bahwasanya sahabat ini adalah sahabat yang paling tampan di antara seluruh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu, yang dimana beliau ini
salah seorang yang pernah diutus oleh Rasulullah SAW untuk membawa suratnya kepada para pimpinan-pimpinan negara-negara besar pada saat itu untuk menyampaikan kepada mereka tentang risalah Rasulullah. Ya, jadi ketika Islam ini turun, Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan risalah Islam ini kepada seluruh manusia. Maka Rasulullah mengirim utusan-utusan kepada para pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa besar pada saat itu. Ya, kepada Romawi, kepada Persia, kepada Raja Mesir, dan daerah-daerah yang berada di sekitar Jazirah Arab pada saat itu. Salah satu orang yang diutus oleh Rasulullah untuk membawa risalah tersebut, dan konsekuensi dari membawa risalah itu adalah taruhannya adalah keselamatan jiwa, keselamatan nyawa. Ya, karena jika seandainya utusan tersebut diutus kepada sebuah negeri, lalu kemudian pemimpin negeri tersebut tidak menerima risalah Islam itu, bisa saja utusan yang Rasulullah utus kepada mereka itu ditangkap, dipenjara, atau disiksa, atau bahkan dibunuh. Ya, konsekuensi yang sangat besar dan luar biasa. Tetapi Dihya Al-Kalbi, ya, salah seorang sahabat, ini membawa risalah tersebut. Dan Jibril alaihissalam itu selalu berubah bentuk dalam bentuk manusia sesuai dengan parasnya atau bentuk atau wajah dari sahabat yang mulia ini, Dihya Al-Kalbi. Tetapi di dalam penjelasan ulama yang lain disebutkan bahwasanya ya, Jibril tidak menyerupai sosoknya sahabat tersebut, tetapi hanya saja menyerupai sifat-sifat dari sahabat tersebut. Adapun wajahnya tidak mirip dengan wajahnya Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Yang pertama adalah proses turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW itu berbeda-beda, ya, dan berjenis-jenis. Ada dengan cara beliau mendengarkan suara yang sangat kencang, yang sangat nyaring di telinga beliau, ya. Dan ada dengan cara Jibril berubah bentuk menjadi sesosok manusia, lalu kemudian datang kepada Rasulullah, ke hadapan Rasulullah, dan berbicara dengan Rasulullah, dan disaksikan oleh para sahabat. Ya, dan itu terjadi pada hadis Jibril alaihissalam, hadis yang sangat panjang yang bercerita tentang apa? Islam, iman, ihsan, ya, dan tentang tanda-tanda hari kiamat. Di akhir hadis tersebut Rasulullah bertanya kepada Umar radhiyallahu taala anhu, "Atadri mas-sa'il?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi itu? Siapa yang datang itu? Ya, jadi Rasulullah menggambarkan ketika Rasulullah duduk bersama sahabat-sahabatnya, datang seseorang, ya, syadidu bayadis thiyab, ya, pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, lalu kemudian duduk di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, menempelkan kedua lututnya dengan kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian bertanya, "Ya Rasulullah," atau "Ya Muhammad, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan kapan terjadinya hari kiamat?" Tetapi Rasulullah menjawab, sesungguhnya yang bertanya dan ditanya tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ya. Sehingga Rasulullah hanya mengabarkan tentang ciri-ciri atau tanda-tanda hari kiamat tersebut. Ketika lelaki itu pergi, Rasulullah bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi itu? Siapa yang datang tersebut?" Maka beliau menjawab, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Di akhir hadis itu Rasulullah mengabarkan kepada mereka bahwasanya hadza Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Ya, yang tadi itu datang adalah Jibril alaihissalam. Ia datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang perkara agama kalian. Ya, jadi cara yang kedua ini pernah terjadi, disaksikan dan didengarkan oleh sahabat radhiyallahu taala anhum. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah tentang bagaimana perjuangan Rasulullah SAW, pengorbanan beliau dan kepayahan dan kesusahan beliau di dalam proses penerimaan wahyu tersebut. Ya, beliau menyebutkan dan sampai Aisyah menyebutkan buktinya adalah, ya, pada saat hari yang sangat dingin, ya, siapa yang pernah melaksanakan umrah di musim dingin atau di puncaknya musim dingin, ya, ini mengetahui bagaimana dinginnya di Arab Saudi sana, di Mekah atau di Madinah, terutama pada saat puncaknya musim dingin, di hari yang sangat dingin. Dan di Arab Saudi itu, ma'asyiral muslimin sekalian, itu orang susah berkeringat di sana. Ya,
ya, susah untuk berkeringat. Susah berkeringat, ya, kecuali mungkin di kota-kota yang dekat dengan pantai, Jeddah dan seterusnya. Mekah ya sedikit. Ya, tapi selain dari tempat-tempat itu, orang susah berkeringat, ya. Meskipun orang mengelilingi lapangan 10 kali putaran, tidak akan berkeringat orang. Ya, karena kelembapan udara yang sangat rendah di sana. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, saya melihat suatu hari Rasulullah itu ya turun wahyu kepada beliau. Pada hari yang sangat dingin, wa inna jabinahu la yatafassadu araqan. Ya, keningnya beliau itu mengeluarkan arak. Dan arak itu di dalam bahasa Arab artinya cairan yang atau air yang mengalir dengan sangat derasnya, seperti ketika seseorang menyembelih hewan kurban lalu kemudian darah itu mengalir dengan sangat kencangnya. Seperti itulah ya yang dimaksud dengan arakan, mengalirnya air tersebut dengan sangat kencangnya, dengan sangat derasnya pada saat musim dingin. Dan Rasulullah SAW bertahan untuk itu. Kemudian kita berpindah kepada hadis selanjutnya yang dimana hadis ini juga diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau mengatakan, ya, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihah fin naum. Awal kali wahyu itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ar-ru'ya salihah fin naum, yaitu mimpi yang baik di dalam tidur beliau yang beliau saksikan. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqi as-subhi. Dan mimpi yang beliau saksikan tersebut di dalam tidurnya itu seperti falaq as-subh, seperti fajar yang menyingsing di waktu subuh. Ya, cahaya fajar atau sinar matahari atau cahaya fajar yang mulai terlihat, itu yang beliau lihat di dalam mimpinya. Summa hubbiba ilaihil khala. Di saat beliau memimpikan itu, beliau dibuat cinta untuk melakukan al-khala. Apa itu al-khala? Al-khala yaitu menyendiri, beribadah dan menjauh dari manusia. Ya. Kemudian wa kana yakhlu bi ghari Hira. Dan beliau melakukan al-khala itu, menyendiri dan beribadah, beliau lakukan di Ghar Hira, di gua Hira. Ya, di gua Hira atau Hira bahasa Arabnya. Fa yatahannatsu fihi, dan beliau beribadah, berfokus, ya, memfokuskan dirinya beribadah di dalam gua Hira tersebut. Wa huwa ta'abbudul layali zawatil adad. Ya, beliau melakukan ibadah-ibadah di malam hari beberapa hari lamanya. Qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalik. Ya, jadi setelah beliau melihat di dalam mimpinya, sering melihat di dalam mimpinya ada cahaya fajar, beliau dibuat cinta untuk bersendiri dan beribadah. Maka beliau pergi ke gua Hira, lalu kemudian memfokuskan dirinya untuk beribadah di dalam gua Hira tersebut, di mana beberapa hari sampai perbekalan beliau itu habis. Kalau sudah habis, beliau pulang lagi kepada istrinya, yaitu Khadijah, untuk mengumpulkan lagi bekal, kemudian kembali ke gua Hira. Summa yarji' ila Khadijah fayatazawwadu limisliha. Kemudian setelah beberapa malam beliau habiskan, yaitu Rasulullah habiskan dalam beribadah, beliau pulang kepada Khadijah untuk mengambil perbekalan lagi, untuk menghabiskan beberapa malam lagi di tempat tersebut untuk beribadah. Hatta ja'ahul haqqu, sampai datangnya al-haq, kebenaran kepada beliau. Wa huwa fi ghari Hira, dalam keadaan beliau masih berada di dalam gua Hira. Faja'ahul malak, maka datanglah kepada Rasulullah malaikat. Faqala, kemudian malaikat itu mengatakan, Iqra, bacalah. Faqala ma ana biqari. Rasulullah menjawab suara tersebut dengan mengatakan, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Saya tidak bisa membaca.
Qala fa'akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahda. Kemudian malaikat itu mengambilku dan memelukku, ya, sampai aku merasakan kepayahan atau kesulitan. Ya, sampai beliau kesulitan untuk bernafas. Ya, merasakan kesusahan. Summa arsalani, kemudian malaikat tersebut melepaskanku. Faqala iqra. Kemudian aku diperintahkan, ya, kemudian malaikat itu mengatakan iqra, bacalah. Faqultu ma ana biqari. Kemudian aku katakan, saya tidak bisa membaca. Saya tidak bisa membaca. Fa akhadhani faghattani as-tsaniyah. Kemudian ia pun mengambilku lagi dan kemudian memelukku dengan sangat erat untuk yang kedua kalinya, hatta balagha minni al-jahda, sampai saya merasakan kesulitan. Ya, merasakan kesulitan. Summa arsalani, kemudian ia membebaskanku atau melepaskanku. Faqala iqra. Kemudian ia berkata, bacalah. Faqultu ma ana biqari, dan saya tetap mengatakan, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca, saya tidak bisa membaca. Fa akhadhani faghattani as-tsalitsah. Kemudian ia kembali memelukku, mendekapku dengan sangat erat. Summa arsalani, kemudian ia membebaskanku atau melepaskanku. Faqala, kemudian malaikat tersebut mengatakan, ya iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Ya, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari 'alaq, dari segumpal darah. Ya. Sampai ayat yang terakhir. Kemudian hadis ini dilanjutkan, faraja'a biha Rasulullah yarjufu fuaduh. Ketika setelah kejadian tersebut, ya, Rasulullah pulang dengan sangat tergesa-gesa dalam keadaan yarjufu fuaduh. Ya, hatinya begitu sangat merasakan ketakutan dan kegelisahan. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Kemudian ia masuk ke dalam rumahnya, bertemu dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Faqala, kemudian Rasulullah berkata kepada Khadijah, zammiluni, zammiluni. Ya, selimuti aku, selimuti aku. Fazammaluhu. Maka akhirnya mereka pun menyelimuti atau memberikan selimut kepada Rasulullah, menutup badan beliau dengan selimut. Hatta zahaba anhu raw', sampai rasa ketakutan itu pergi meninggalkan Rasulullah. Faqala li Khadijah, maka setelah Rasulullah merasakan ketenangan setelah diselimuti, ia pun berkata kepada Khadijah, wa akhbaraha al-khabar, dan menyampaikan kabar tersebut yang baru saja beliau alami di dalam gua Hira tersebut kepada Khadijah. Laqad khasyitu ala nafsi, wahai Khadijah, sungguh aku khawatir dan aku sangat takut atas diriku. Faqalat lahu Khadijah, maka berkata Khadijah kepada Rasulullah, ya, membalas perkataan Rasulullah SAW, kalla, ya, sama sekali tidak, atau tidak akan pernah, tidak akan pernah. Wallahi ma yukhzikallahu abada. Ya, Khadijah bersumpah demi Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membuat engkau terhina. Ya. Innaka latasilur rahim. Kata Khadijah, wahai engkau Muhammad, innaka latasilur rahim. Kamu itu orang yang suka menyambung tali silaturahim. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tahmilu al-kalla. Ya, wa tahmilu al-kalla. Dan engkau juga suka membantu orang-orang yang lemah, yang membutuhkan bantuan, memberikan pemenuhan kebutuhan kepada orang-orang yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua. Yang ketiga, kata Khadijah, wa taksibu al-ma'dum. Wa taksibu al-ma'dum. Ya, dan engkau juga suka menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan berupa harta. Ya.
Kemudian kata Khadijah setelahnya, wa tuqri ad-dhaif, dan kamu suka juga memuliakan tamu. Ya, jadi ini 4 sifat yang disebutkan oleh Khadijah. Wa tu'in ala nawaibil haq. Ya, atau ada berapa? 1 2 3 4 5. Ada 5 sifat. Ya. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan kamu suka memberikan pembelaan kepada orang-orang yang benar. Ya, artinya jika ada yang bertikai di hadapanmu, yang satunya benar dan yang satunya salah, pasti engkau akan membela orang-orang yang benar tersebut. Ya, apapun statusnya orang-orang itu, engkau akan memberikan pembelaan kepada mereka. Setelah Khadijah mengatakan perkataannya itu, fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah ibn Naufal. Maka Khadijah pun bersegera membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Waraqah bin Naufal bin Asad ibn Abdul Uzza ibn ammi Khadijah. Ya, sepupunya Khadijah radhiyallahu anha, itu Waraqah bin Naufal. Kemudian wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah, dan Waraqah bin Naufal ini adalah seseorang yang berpegang teguh kepada agama Nasrani pada zaman jahiliyah. Ya, jadi di zaman jahiliyah, ma'asyiral muslimin sekalian, ya, masih ada sebagian manusia yang berpegang teguh kepada nilai-nilai ajaran Nabi Isa alaihissalam, ya, sesuai dengan apa yang Nabi Isa alaihissalam ajarkan, ya, dari agama Nasrani tersebut. Ya, maka jika dikatakan apakah ya ada orang-orang Nasrani yang masuk surga? Jawabannya ada. Siapa mereka? Itu orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam pada saat itu, ya, mengimani risalah atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa, lalu kemudian mereka wafat dengan dalam ajaran tersebut, ya, sesuai dengan ajaran Nabi Isa sebelum datangnya perubahan, sebelum datangnya Islam. Ya, sebelum datangnya Islam. Adapun setelah datangnya Islam, maka tidak ada lagi, ya, innad dina indallahil Islam. Ya, agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Ya, maka Khadijah membawa suaminya ini kepada Waraqah bin Naufal. Ya, dan dia mengetahui, yaitu Waraqah bin Naufal ini punya ilmu, ya, di dalam kitab Injil. Dan salah satu ilmu yang terdapat dalam Injil adalah adanya kabar kepada, ya, orang-orang Nasrani bahwa akan diutus seorang nabi setelah Isa alaihissalam yang bernama Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaktubu al-kitab al-ibraniyah fayaktubu min al-injil bil-ibraniyah ma syaa. Dan Waraqah bin Naufal ini, ya, beliau bisa menulis Injil dalam bahasa Ibrani, ya, dalam bahasa Ibrani. Kemudian wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Waraqah bin Naufal ini adalah seorang yang sudah tua umurnya dan bahkan sudah buta. Ya, wa qad amiya, dan sudah buta. Faqalat lahu Khadijah, maka Khadijah berkata kepada Waraqah, ya bna am, wahai anak pamanku. Ya, maksudnya sepupunya, ya. Wahai anak pamanku, isma' min ibni akhika. Ya, coba dengarkan dulu ini, ya, dari anaknya saudaramu. Ya, dan Khadijah, ya, begitu sangat cerdasnya beliau radhiyallahu anha, ya, istri tercinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Rasulullah merasakan ketakutan dan sampai ke rumah, ya, Khadijah tidak banyak pertanyaannya kepada Rasulullah. Ya, tidak menambah interogasinya. Ya, wahai Rasulullah, apa yang menimpamu? Kenapa engkau seperti ini? Apa yang terjadi kepadamu? Tidak. Ya, ketika Rasulullah meminta untuk diselimuti, beliau langsung mencari selimut dan memberikan selimut tersebut kepada Rasulullah SAW, memberikan kehangatan tersebut kepada Rasulullah untuk menghilangkan rasa takut Rasulullah SAW. Setelah hilangnya rasa takut Rasulullah, Khadijah membiarkan suaminya untuk bercerita sendiri apa masalahnya, ya, dan tidak mendesak suaminya untuk menceritakan apa yang terjadi. Ya. Setelah suaminya menceritakan apa yang terjadi, Khadijah tidak menambah kekhawatiran suaminya. Ya, salah satu ciri-ciri wanita yang salihah, ya, ketika datang permasalahan kepadanya dari suaminya, ya, dia tidak tambah-tambah lagi itu masalah. Ya, dia tidak tambah-tambah lagi, ya, kenapa seperti itu? Ya, kamu memang yang salah dan seterusnya, tidak. Apa yang dikatakan Khadijah ketika mendengarkan
masalahnya Rasulullah dalam tanda kutip ya. Ya. Beliau mengatakan kalla ya la yukhzikallahu abada ya. Sama sekali ya tidak akan pernah Allah menghinakanmu wahai Muhammad. Ya, lalu kemudian Khadijah menyebutkan kebaikan-kebaikan suaminya ya untuk menghilangkan rasa sedih tersebut. Maka kata Khadijah kepada Waraqah bin Naufal, "Isma' min ibni akhika." Coba dengarkan ini dari anak saudaramu. Ya, padahal Waraqah itu tidak bersaudara dengan bapaknya Rasulullah SAW. Tetapi Khadijah memilih perkataan ini untuk melembutkan hatinya Waraqah, menerima dan bersedia mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah. Maka Khadijah mengatakan, coba dengarkan dari anak saudaramu ini. Maka Waraqah pun berkata, ya, dia berkata, ya bna akhi madza tara? Wahai anak dari saudaraku, apa yang menimpamu? Apa yang menimpamu? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Maka Rasulullah mengabarkan kepada Waraqah tentang apa yang dia alami. Faqala lahu Waraqah, ketika Waraqah mendengarkan apa yang Rasulullah itu alami, beliau pun mengatakan, hadzan namus allazi nazzalallahu ala Musa. Ya, yang datang kepadamu itu, malaikat itu adalah namus. Ya, jadi namus ini istilah bagi malaikat Jibril di zamannya Nabi Isa alaihissalam. Ya, dinamakan namus. Ya, yang datang kepadamu itu adalah namus yang Allah Subhanahu wa taala turunkan juga kepada Musa alaihissalam. Yang dimaksud adalah Jibril alaihissalam. Kemudian kata Waraqah, ya laitani fiha jaza'a. Ya, saya berharap dengan sangat ya besar pengharapan saya, kata Waraqah, seandainya saya masih muda, masih kuat. Laitani akunu hayyan iz yukhrijuka qaumuk. Ya, jadi Waraqah mengatakan seandainya saya masih muda umur saya. Lalu kemudian beliau meralat perkataannya dengan mengatakan, ya laitani akunu hayyan, atau setidaknya saya masih hidup, umurku masih panjang. Kenapa beliau mengatakan ini? Beliau mengatakan, iz yukhrijuka qaumuka, pada saat nanti ketika kaummu itu mengusirmu. Ya. Jadi Waraqah tahu bahwa di antara hal-hal yang menimpa, ujian yang menimpa para nabi dan rasul itu, mereka akan diusir dari kampung halaman mereka. Dan itu akan menimpamu wahai Muhammad. Dan Waraqah tahu, sehingga beliau memiliki angan-angan. Dan angan-angan ini adalah angan-angan yang menunjukkan kebaikan dan semangat yang masih sangat besar di umur yang sudah sangat renta dan sudah buta beliau. Beliau masih berangan-angan atau memiliki cita-cita menjadi salah satu penolong dari Rasulullah SAW. Ya, beliau mengatakan, seandainya saya masih hidup nanti ketika kaummu mengusir engkau dari kampung halamanmu. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amukhrijiyahum? Ya, beliau kaget mendengarkan perkataan Waraqah mengatakan, apakah mereka akan mengusirku? Ya. Apakah mereka akan mengusirku? Qala na'am. Kata Waraqah, iya. Lam ya'ti rajulun bimisli ma ji'ta bihi illa 'udi. Tidak ada nabi yang datang kepada kaumnya sebagaimana yang engkau alami sekarang wahai Muhammad, kecuali dia pasti akan dimusuhi. Ya, dia pasti akan dimusuhi. Wa in yudrikni yaumuka ansuruka nasran mu'azzara. Seandainya itu terjadi, ya datang hari itu dan saya masih hidup, sungguh saya akan memberikan pertolongan kepadamu dengan pertolongan yang sangat kokoh dan sangat kuat. Thumma lam yanshab Waraqatu Waraqatu an tuwfiya wa fatara al-wahyu. Kemudian akhirnya berhenti sampai di situ berita tentang Waraqah. Ya, Rasulullah pulang bersama Khadijah sampai ya akhirnya Waraqah bin Naufal ini wafat. Wa fatara al-wahyu, dan wahyu akhirnya terputus. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Yang pertama adalah tentang bagaimana statusnya ini Waraqah bin Naufal. Apakah dia termasuk ke dalam sahabat atau bukan? Apakah dia tetap menganut ajaran agama Nasrani atau tidak? Ya, jawabannya adalah beliau masuk ke dalam Islam, ya, dan beliau berstatus juga sahabat Rasulullah SAW.
Dan Rasulullah SAW menyebutkan hal tersebut bahwasanya Waraqah bin Naufal itu berada di dalam surga. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini juga bahwa di antara akhlak yang terpuji atau akhlak yang terpuji yang kita hidupkan di dalam diri kita itu bisa saja di antara akhlak-akhlak tersebut menjadi sebab keselamatan kita dari hal-hal yang dibenci. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW diselamatkan dari rasa takut beliau, ya, dengan disebutkannya akhlak-akhlak beliau, perbuatan-perbuatan kebaikan-kebaikan beliau, sehingga itu bisa menghilangkan rasa takut dari dalam hati atau diri Rasulullah SAW. Ya, di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga dari hadis yang mulia ini bahwa ya, pelajaran tarbawi, pelajaran pendidikan, bahwa tidak pantas jika ada orang yang sedang dalam keadaan ketakutan datang kepada kita meminta pertolongan untuk kita ya bertanya dengan banyak hal kepadanya. Ya, cukup tenangkan dulu dirinya, ya, berikan kepadanya penenangan, ya, sampaikan kepadanya hal-hal yang baik sampai akhirnya dia merasakan ketenangan, barulah kemudian biarkan dia bercerita. Atau jika dia tidak bercerita, bisa kita bertanya kepadanya dan memberikan solusi kepadanya. Dan ini adalah bagian dari at-tanasuh 'alal haqq, yaitu saling nasihat menasihati di dalam kebaikan dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil di dalam hadis yang mulia ini juga adalah tentang bagaimana proses wahyu itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dengan proses yang sangat berat menjadi pembuka dari wahyu-wahyu yang selanjutnya yang akan turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan cara yang sangat berat tersebut untuk ya membuat beliau itu bersiap-siap untuk wahyu-wahyu yang akan datang nantinya. Ya, di mana ketika itu turun beliau telah mempersiapkan dirinya dan mengetahui cara-cara wahyu tersebut turun kepada beliau, dan beliau bisa menanggung beratnya wahyu itu di saat turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk.